wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan materi di PowerPoint Scrum-nya ya guys ya. Izinkan untuk menyampaikan melanjutkan di minggu kemarinnya lagi. Untuk kemarin kan kita sampai dengan di The Scrum Framework ya. Masih ingat nggak teman-teman? Masih. Iya. Ya. Iya. Nah, yang ada PowerPoint-nya bisa sambil dibuka ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya yang belum ada bisa lihat ke papan itunya ya. Ya, melanjutkan untuk di poin yang selanjutnya di sini bunyinya itu Scrum Master berperan penting membantu perkembangan lingkungan. Nah, maksud dari kalimat Scrum Master berperan penting dalam membangun perkembangan lingkungan atau membantu perkembangan lingkungan, itu lingkungan yang dimaksud itu kayak sistem ya guys ya. Nanti buat teman-teman ini kan kemarin sudah dibahas, nanti kalau misal ada tambahan atau ada yang mau menyampaikan itu boleh ya guys, diskusi bareng-bareng. Nah di sini tuh lingkungan yang dimaksud itu bisa berupa sistem ataupun budaya ataupun culture yang ada dalam suatu organisasi gitu ya. Jadi kita flashback kembali untuk Scrum Master kalau misal di keluarga menurut Mbah Don itu sebagai seorang siapa guys? Ibu. Ya, seorang ibu ya. Jadi gitu ya Mbak Yul, masih ingat yang Mbak Don pernah sampaikan kan di Scrum itu ada Scrum Master, ada PO dan juga si developer. Nah itu di keluarga itu diibaratkan si PO atau product owner itu diibaratkan sebagai ayah. Nah si Scrum Master itu diibaratkan sebagai seorang ibu dalam suatu keluarga. Nah si developer itu diibaratkan sebagai seorang anak. Nah si PO tugasnya ngapain guys? Secara garis besarnya value ya, memaksimalkan value ya, atau optimizing value apa ya bahasa? Iya betul. Gue. Nah sebagai Scrum Master kalau misal ibu di rumah itu kan bertugas untuk membantu perkembangan anak-anak kan ya, anak-anaknya dari sikapnya, dari budayanya dan juga dari pola asuhnya kayak gitu ya, diibaratkan sama master kayak gitu guys. Dan developer itu sebagai anak-anak yang bertugas untuk create value atau membuat value kayak gitu ya. Itu teman-teman. Ronaldo. Di mana lagi? Di mana-mana boleh. Arab sini Pak. Bapak Arab Undi. Arab Undi. Secara kamu grogi ya. Secara kamu grogi. Mojok. Ada mojok mana? Kenapa? Mojok. Ya tinggal Saya sini apa saya sini? Ya lanjut silahkan. Oke, gini Kang Fat, kita melanjutkan untuk PowerPoint di Scrum-nya ya, di 2 minggu yang lalu, yang sebelum Lebaran. Ya. Ini kita melanjutkan, kemarin kan kita sampai yang ini framework Scrum. Nah ini kita lanjut di Scrum Master-nya, peran penting membantu perkembangan lingkungan gitu. Lingkungan yang di sini, yang disebut lingkungan itu nggak cuma lingkungan kayak lingkungan ini, tapi bisa berupa sistemnya, dari culture-nya atau budayanya kayak gitu. Nah kayak ya, kalau tadi disampaikan sama teman-teman sekarang itu kita mengilustrasikan di sebuah keluarga. Jadi Scrum Master di sebuah keluarga itu diibaratkan seorang ibu. Nah sedangkan si product owner itu diibaratkan sebagai seorang ayah, dan si developer itu diibaratkan sebagai seorang anak kayak gitu. Kalau di keluarga kan ibu itu berperan penting dalam membantu perkembangan anaknya, baik dari sikapnya, tingkah lakunya dan juga pola asuhnya kayak gitu. Seperti itu. Gitu ya. Kita lanjut
lanjut. Nah, di sini di mana yang pertama si product owner atau si PO itu menyusun product backlog. Jadi di sini itu ketika kita melakukan si Scrum itu yang pertama kali kita lakukan itu ada PO menyusun product backlog atau cara gampangnya cara ngambil-ngambil dari segi kita teman-teman di sini itu PO itu menyusun strategi. Kalau product goal kan isinya itu strategi-strategi gimana caranya kita bisa mencapai goal. Nah, seperti itu cara bahasa lebih singkatnya. Karena misal product owner menyusun product goal dan product backlog itu kan kayak product backlog apa ya? Cara gampangnya itu product owner menyusun strategi untuk pencapaian goalnya kayak gitu. Nah, kedua setelah si PO sudah menyusun strategi itu strategi itu. Strategi berarti jalan. kan ya Tujuan. tujuan ya. Di PO itu di produk backlog ini ada goal dan juga ada strategi. Ya. Setelah itu menyusun produk backlog. Strong way-nya coba. Strong PO. Strong. PO itu harus strong. Ya gitu ya. Cara gampangnya ya golek dewek karo strategi apa untuk mencapai golek kita kayak gitu. Terus untuk yang kedua setelah sudah dibuat untuk goalnya dan juga strateginya itu nanti Scrum Team menghasilkan incremental value selama sebuah sprint. Jadi yang dimaksud itu Scrum Team ada berapa? Ada siapa aja? Dan developer. Iya, ada 3 ya. Scrum Team itu menghasilkan incremental. Ada yang masih ingat incremental kayak apa? sedikit lebih hal. Ya, berkembang sedikit demi sedikit. Ya, itu untuk value dalam sebuah sprint. Cara gampangnya Scrum Team dari tiga orang tersebut, tiga anggota tersebut ya kak ya bahasannya itu melakukan eksekusi. Next yang pertama kan PO membuat tujuan dan juga strateginya. Nah untuk yang kedua Scrum Team itu mengeksekusi strategi yang sudah dibuat sebelumnya kayak gue. Terus dibuat, terus disusun, terus dieksekusi kayak gue. Cara gampangnya mengingatnya gue. Gitu ya teman-teman ya. Terus untuk yang poin ketiga itu Scrum Team dan juga stakeholder. Scrum Team itu tadi ya ada PO, ada SM dan juga developer dan juga stakeholder. Stakeholder di sini yang dimaksud itu orang yang berkepentingan ataupun bisa berupa investor ataupun si biasanya apa? Sing untuk product owner apa? Gimana? Apa ya? Sing untuk produk kan kadang sing duwe tapi orang mesti founder ya, betul. Angel bahasanya ya gue founder biasanya kan nggak mesti itu yang punya tapi itu yang menjalankan itu ya. Nah itu kan termasuk orang-orang yang berkepentingan. Nah itu menginspeksi hasil dan juga melakukan penyesuaian di sprint berikutnya. Jadi cara gampangnya ketika wis dieksekusi kita itu melakukan analisis terhadap hasil dan juga melakukan penyesuaian atau adaptasi selanjutnya di sprint selanjutnya itu perbaikan kayak gitu teman-teman bisa dipahami. Bisa. Jadi poin yang pertama itu PO menyusun tujuan dan juga strateginya cara bahasa gampangnya. Terus untuk yang kedua Scrum Team itu melakukan eksekusi dari strategi dan yang sudah dibuat sama PO. Nah untuk yang ketiga Scrum Team dan juga stakeholder itu melakukan analisis dan juga adaptasi perbaikan untuk sprint berikutnya seperti itu. Kalau misal di Scrum Guide itu biasanya sampai 4. Kalau di Scrum Guide 2020 itu yang keempatnya itu ulangi. Tapi kalau di sini ini enggak disebutkan. Ulangi itu tandanya maksudnya kita kembali lagi ke yang pertama ketika kita sudah melakukan inspeksi atau analisis hasilnya dan juga melakukan adaptasi untuk penyesuaian sprint berikutnya agar lebih baik lagi, itu kita langsung evaluasi dan juga kita langsung kembali ke poin yang pertama. Nanti PO kita membuat tujuan dan juga strategi lagi kayak gitu terus. Itulah alur dari Scrum kayak gitu. Terus diarani Scrum itu simple, sifatnya itu simple. Karena siji ana sing gawe goal dan strategi. Habis itu dieksekusi sama Scrum Team. Habis itu dievaluasi atau direview atau diretro lah ya. Untuk perbaikan. Habis itu
gawe planning lagi supaya lagi ulangi lagi. Jadi simple, dikatakan simple karena terdiri dari gawe planning dan strategi, dieksekusi terus diperbaiki. Maning harmoni. Gawe planning, gawe goal, gawe strategi, eksekusi bareng-bareng, perbaikan bareng-bareng. Terus mau ngarep nih, ya gitu dikatakan simple sebenarnya begitu. Simpel banget. Ya, sebelum kita lanjut, tadi lupa untuk kesepakatan waktu ya guys ya. Sekarang jam 3:30, kira-kira mau sampai jam berapa? Jam apa? Ya apa-apa. Yo jam berapa? Sing aduh. Kata Kiki jam 4. Kata Ki. Anu maksimal 4:30. Ya ada itu usulan lain dari teman-teman? Ya, 5 maksimal. Ya maksimal banget 4:30 ya. Itu Mbak Yuli, Kang Fat. Ya. Berak. Atau muter-muter gitu. Muter-muter. Oke, bisa dilanjut guys dari poin yang ini. Nanti kalau misalnya sing bingung penjelasannya atau mandan ora mudeng luwih penjelasannya bisa ditanyakan ya guys. Semoga teman-teman langsung bisa membantu ya guys. Itu teman-teman lingkungan tiga kondisi itu kalau bisa menjadi budaya di kehidupan kita itu insya Allah kita akan mengalami peningkatan terus. Yang pertama si PO kan gawe backlog ya, produk backlog ya yang terdiri dari goal dan strategi. Realitanya tidak semua organisasi baik besar maupun kecil jelas goal dipahami oleh seluruh tim termasuk keluarga. Keluarga itu juga bagian dari organisasi karena lebih dari satu. Jadi tujuannya aja nggak mesti ada. Yang kedua mengeksekusi dengan increment ya. Iya. Nah increment itu naik sedikit demi sedikit naik, sedikit demi sedikit naik. Ini juga sebuah istiqomah ya, kayak istiqomah. Increment itu naik sedikit demi sedikit naik, sedikit demi sedikit itu kan kayak istiqomah. Istiqomah juga bukan hal mudah, bukan hal mudah di budaya kita, keistiqomahan kita. Komitmen kita tuh ya. Komitmen kita untuk membentuk increment. Rata-rata di keluarga itu kan kita hanya ngelakuin kegiatan harian saja, nggak jelas tujuannya, nggak membuat increment yang istiqomah ya. Di keluarga ada organisasi. Habis itu perbaikan yang benar-benar open apa ya, yang didasari atas openness, keterbukaan, kesadaran untuk lebih baik di sprint berikutnya atau di hari berikutnya. Ini juga bukan suatu hal mudah juga di lingkungan kita. Nah, makanya si Scrum Master itu punya peran untuk membentuk gitu, untuk lingkungan yang seperti itu. Sadar tentang goal dan strategi, sadar tentang eksekusi sedikit demi sedikit dengan istiqomah. Habis itu sadar tentang perbaikan. Scrum team dan stakeholder itu menginspeksi hasil dan melakukan penyesuaian. Kan intinya kan perbaikan. Selamat bergabung. Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Gitu kayak ngomong. Ya silakan tinggal Om Tugur yang mau menyampaikan. Ajak aja nyapa. Jadi kalau ada lingkungan yang memenuhi tiga hal ini, ya insya Allah kita akan pasti lebih maju. Amin. Amin. Kayaknya tanpa amin itu maju. Apalagi kita pakai amin. Gimana ya? Ya,
prosesnya ateis ya, orang ateis pun yang tidak berdoa kalau memang lingkungannya begitu, maju. kalau Ya, prosesnya aja. kayak gini kayaknya pasti maju deh. satu lingkungan yang pertama om syukur ana wong sing gawe target jenengane diarani produk backlog, gawe target, goal dan juga strategi. Kalau disekam diwakili oleh PO atau oleh Ramani. Ramani itu kan pinter gawe strategi. Kudune Udine iya ramane jenenge. Ramani itu pikirannya luas. Oke, jadi ramah besok. Iya. Nah, kemudian lingkungan berikutnya adalah tim itu istiqomah melakukan eksekusi gitu, untuk mencapai goal tersebut secara inkremental. Inkremental itu sedikit demi sedikit. Sedikit demi Ini lingkungan semacam itu juga tidak selalu mudah di organisasi kita, karena rata-rata kita ngejalanin hanya sekedar ngejalanin job desk atau rutinitas. Orang gawe increment itu kenaikan nilai. Kemudian lingkungan berikutnya adalah lingkungan yang penuh terbuka untuk perbaikan. Ada scrum meeting dan stakeholder menginspeksi hasil dan melakukan penyesuaian di sprint berikutnya. Berarti kan perbaikan. Inspeksi itu berarti menginspeksi, menganalisis, melihat data itu dengan inspeksi dan melakukan penyesuaian, adaptasi. Tujuannya adaptasi adalah perubahan. Kalau di Scrum Guide itu tujuan dari adaptasi atau penyesuaian itu adalah menanam perubahan keadaan. Tujuan adaptasi adalah untuk perubahan. di mana rata-rata wong kalau ada keadaan yang tidak baik atau tidak sesuai, rata-rata orang berusaha untuk mengubah, menyalahkan, ngamuk ngamuk dan menyalahkan. Rata-rata kan begitu. Nah, Scrum itu memberikan pencerahan sama kita. Aja jadi korban dari keadaan. Ayo kita proaktif untuk mengubah keadaan dengan cara adaptasi itu biar ada perubahan keadaan. Nah, ini lingkungan tiga hal ini kalau bisa dipahami sama teman-teman tim gitu, teman-teman keluarga, teman-teman organisasi lingkungan atau masyarakat, itu insya Allah mantap banget hasilnya. tanya apakah backlog itu memang harus diproduksi oleh atau yang membuat adalah PO? Backlog, ya. Monggo dijawab. Backlog itu kan papan ya guys ya. Mungkin pertanyaannya Kalau Mas itu sprint nih, backlog goals dan Iya. strategi gue. Oke. Ya, sepemahamanku Papannya dulu ya. ya Ya, sepemahaman saya sampai dengan saat ini itu ketika untuk penyusunan si PB atau produk backlog itu memang ranahnya si PO. Ranahnya gue kayak wilayah iya. sing ber apa ya? Berkuasa katanya gue ya. Ya ranahnya gue gitu ya. Ranah ya bertanggung jawab. Itu si PO, tapi ketika kita bikin sprint backlog itu kan yang mingguan ya. Nah, itu teman-teman bisa dalam ikut serta pembuatan si sprint backlog itu, tapi kalau ketika si produk backlog itu lebih ke ranah si PO kayak gitu. ya. Jadi ada tanggung jawab utama kan. Misal kayak di keluarga sebenarnya sih semisal belit-belit itu kan tanggung jawab sing lanang ya. Tapi kan bukan berarti gitu, bukan berarti Kurus yang lanang kan boleh duit. tapi harus ada jelas perannya, harus ada pembagian peran yang jelas. Utamanya Peran utama. Men ora lawen loh. Oh ini peran ini kan penting. Ya.
Ya, sih pada intinya Mas Wah di sini jadi si PO ini gue jadi sebelum adanya apa ya namanya sprint itu lah ya. Intinya gue sebisa mungkin si PO itu sudah punya apa ya gagasan untuk goals dan strategi sing kayaknya itu bisa dilakukan oleh tim. Lah nanti ketika kita melakukan sebuah sprint tetap semuanya itu juga dikembalikan kepada Scrum team. Hanya saja si PO itu sudah punya reng-rengan dan sudah punya Keinginan. iya kayak udah punya harapan kayaknya kudu dilakukan, tapi kan kembali lagi juga sekarang tim pun mereka juga punya andil untuk kayak ibu nih dewek nang omah kok punya andil juga kayaknya udah boleh duit dewek kudu kayak daya itu iyalah Iya. ayahnya gitu Agreement, ada persetujuan. iya ada persetujuan sehingga di mana Scrum gue bukan apa ya jenenge udu jadi apa ya jenenge ya udu jadi job desk sing dimana PO gue wis ngawe panganan nih gue wah langsung bakal seperti itu ya jatuhnya pada baik kayak konvensional dimana PO gue wis anak kok udah melakukan ini ikwe lah Dari nuruntok. wis Oke. Jadi pahami. apa ya Mengingat PO-nya nggak pinter aja ini jadi. Ya, betul. Ya. Ya, oke, siap. Ya, tak chat ya lewat HP yang satu. Ini lagi buat presentasi HP yang ini. Gitu. Sudah bisa dilanjut guys. Ya. Bisa. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini di sini ada teori Scrum. Jadi teori Scrum di sini disebutkan ada 3, yaitu yang pertama itu berbasis empirisme. Empirisme itu apa? Nah di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu ada pengalaman dan juga observasi. Ini di sini bunyinya pengetahuan dari pengalaman dan keputusan yang diambil dari observasi. Nah, empirisme itu arti secara gampangnya kayak kita menentukan sesuatu, kayak menentukan apa sih yang harus diambil keputusan kita itu berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi atau anggapan sendiri ataupun kelompok. Jadi ketika kita mau mengambil suatu keputusan itu nggak diambil ketika menurutku misal menurut nyong karo gie itu orang bisa seperti itu dalam Scrum. Jadi harus berdasarkan data dan juga observasi atau apa gitu dia wis jajal wis melakukan percobaan ya guys secara gampangnya kayak gue. Jadi ketika kita mau kayak misal Arab melakukan suatu kita mau ngambil strategi ini, terus misal menurut pakar gue kayaknya gue mesti bakalnya kayak gue, walaupun itu sudah menurut pakar. Kayak misal aku menyampaikan menurut Pak Robert ya misal gue mesti hasilnya bakal kayak gue. Nah itu juga belum bisa diambil bahwa itu sudah berdasarkan observasi atau pengalaman, karena itu masih asumsi. Kan memang itu masih asumsi dari Pak Robert, kan belum tentu pengamatan dan juga hasil dari si Pak Robert pengamatannya itu sesuai dengan saat ini. Wong pengamatan si Pak Robert gue anu dilakukan 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya kan orang masih itu relevan dengan kondisi saat ini gitu ya guys ya. Itu masih masuk asumsi gitu ya. Jerek kurang jerek nek nang Scrum itu harus berdasarkan pengalaman dan juga observasi pengalamannya kita ketika kita sudah terjun langsung, sudah mencobanya gue. Gitu ya guys. Itu yang namanya empirisme atau empirisme gue. Itu poin 1. Tambahan lagi empirisme ini masih ya. Iya. Itu ayah ngirimin nang Telegram ya tentang Dr. Fahrul Faiz itu menerangkan tentang apa itu empirisme gitu. Kalau teman-teman pengen lebih dalam memahami apa itu sing jenengane empirisme itu bisa belajar dari bapaknya empirisme apa jenengane
Francis Bacon. Bacon. Francis Bacon. Francis Bacon. Ini keren loh kalau paham. Jadi kan sebelum empirisme itu ada logis, pemikiran logis. Logika. Logika gitu. Logika itu berarti kan permainan otak gitu. Kalau manusia itu makan, semua manusia mati. Saya manusia, saya pasti mati. Nah, itu logis kan nih. Semua manusia mati, saya manusia, saya berarti Mati. nah itu pakai logika begitu. Semua orang NU pakainya sarung, saya orang NU, Saya perasaan. maka saya pakai sarung. Itu kalau logis kan modelnya kayak gitu, silogisme. Dulu itu terkenal banget pemikiran itu, jadi kita harus pakai logika kayak gitu. Nah kalau empirisme enggak kayak gitu. Lihat kenyataan, jangan pakai olah pikir. Waalaikumsalam. Dalam Logika itu sudah kurang-kurangnya sebenarnya karena dia sudah lepas dari sing namanya asum apa namanya ya, keyakinan mitologi. Sebelumnya kan mitos-mitos, mitologi itulah apa itu kan mitos-mitos keyakinan dulu gitu. Nah kemudian datanglah logis, pemikiran logis. Kita harus logis, anak tabrakan di satu tempat, jangan buru-buru kita ngomong bahwa di situ banyak banyak hantunya gitu. Coba lihat kemiringan tenggokannya daripada tikungan, kondisi jalannya seperti apa, terus pandangan mata ketika melewati itu apa, itu jenengannya mengarah ke logis gitu. Itu logis udah keren banget kan. Logis aja udah keren gitu daripada tadi yang mitologi. Kemudian datanglah empirisme. Orang kayak gue, kita lihat keadaan atau kondisi langsung, jangan olah otak. Akhirnya lahir yang namanya metode penelitian yang teman-teman mungkin pernah dapat ya, metode penelitian. Kalau yang sudah sarjana ekonomi mestinya ya paham karena ya, mestinya skripsi itu kan itu harus menggunakan metode penelitian yang empirisme gitu. Jadi akhirnya empirisme ini bisa membuat bisa mengerti rahasia-rahasia alam, bisa mengerti hukum-hukum alam karena kejadian apa terus diamati, kejadian apa terus diamati gitu. Akhirnya gara-gara empirisme itu akhirnya melahirkan teknologi. 3 teknologi hasil empirisme yang luar biasa yang merubah dunia. Itu 1, penemuan kompas. Gara-gara kompas akhirnya siapa yang melintasi dunia, numpak tahu Columbus, Vasco da Gama gitu kan dan sebagainya, itu kan akhirnya bisa keliling dunia gara-gara kompas, penemuan kompas hasil dari empirisme. Terus penemuan berikutnya ketika orang itu mengamati yang namanya mesiu. Jadi mesiu itu diamati, akhirnya kan perang yang dulunya harus face to face hadapan gitu kan, gara-gara ditemukan mesiu gitu, dengan teknik ilmiah itu, dengan metode penelitian empirisme itu, akhirnya dia bisa menemukan sifat-sifatnya mesiu gitu. Dulu keren banget yang mesiu singkaro gerobak ya, teman-teman tahu nggak? Mesiu itu bubuk peledak kayak mercon lah gitu.
itu kan diteliti. Akhirnya teman-teman, orang barat itu perang menang terus. Nah, terus akhirnya dikembangkan lagi, bisalah bikin senjata api. Sing ora mawi di kota muka itu lebih keren mana. Teka maring Indonesia sing nganggo keris, nganggo odi udah dulu, nganggo bom besi. Lah mereka sudah pakai senjata api lah, itulah empirisme. Penemuan berikutnya adalah penemuan mesin cetak. Mesin cetak kalau dulu itu nyiptain buku, itu harus ditulis teman-teman. Kalau saya bikin buku ya harus menulis. Yang Arab diperbanyak ya harus ada tukang tulis yang memperbanyak itu. Zaman dulu begitu buku mesin cetak itu diciptakan dengan empirisme itu, dengan metode penelitian itu, oh ternyata bisa akhirnya sing jenenge distribusi ilmu itu luar biasa. Barat itu banyak banget orang pintar, jadi makanya saat ini burung ana sing bisa mengalahkan Cina guys, Cina juga cerdas banget. Itu metode empirisme. Jadi kita mengambil suatu kesimpulan dari pengamatan langsung, aja nganggo asumsi atau mitologi jarene bae, jarene leluhur gitu ya, jarene teori A, teori B, atau dengan logika ayo hubung maring hotel karo bocah cewek ya aja karo cewek kita 3 bulan maning ki bakalan iya Arep mito nih ngapati. Tapi terus semua orang ke hotel pasti ngono. Roy maring hotel berarti ngesuk 3 bulan maning ngapati. itu kan pakai logika begitu. Padahal tutul lemper ya. Karena hotel menerapi apa kan banyak. oh yang hotel Nerapi apa? AC. servis Servis AC. Servis AC. Masa nih kalau cewek. banyak kali kayak obeng-obeng Iya sudah. Jadi tidak pakai apa tadi keyakinan mitos-mitos, tidak pakai logika, tapi lihatlah kenyataan. Tapi ini misalnya kan? Tadi Reti misalnya kan? Iya bisa. aja jajal langsung loh dimisalkan langsung Contoh nyata. Itu teman-teman kalau pengen pengen memperdalam empirisme ya, itu silakan itu. Nah, Farudin Faiz enak banget menerangkan tentang empirisme. Saya nyarinya di mana ini? ya nanti dikirimin linknya nih Bapak di grup Oh, Langsung. sudah ada grupnya belum sih? Enggak ada, nanti di grup WA aja. Beda ya? ya Mohon maaf. Anak Neci kemarin kan saya ngobrol sama Mbak Yani sama Mbak Eka kalau nggak salah. Anak chip HP itu kan, chip HP itu kan sekarang berapa nanometer yang paling kecil? Apa Mas? Kayak konten kudunya. Berapa? Apa? Yang paling kecil chip HP yang paling kecil sekarang. YouTube. Yang Ukuran di HP terbaik deh, Samsung HP terbaik sekarang apa namanya? Snapdragon Snapdragon di bawah. 912 apa? Galaxy 2 berapa? Oh, 23 ya. Iya. Itu kan pakainya Snapdragon, nanometernya berapa? 2 atau berapa? 4 atau 2 lah. 4 nanometer. 4 ya. Nah itu chipset terbaik lah, itu 4 nanometer. Kalau dulunya chipset itu besar banget, prosesor itu besar banget dulu. Tapi karena penelitian, karena dipahami kebetulan caranya main lebih cilik. Komputer gue nih pertama kali itu serumah. Jadi Iya. satu komputer itu satu rumah dulunya. Harusnya gede banget selemari.
Nah, para peneliti itu berencananya prosesor lebih cilik sampai jadinya laptop, sampai jadinya HP. Gitu. Itu metodenya pakainya empirisme. Empirisme. Ngerti. Sementara begitu ya, nyom iklan empirisme, teman-teman mungkin ada ketertarikan dengan empirisme. Sementara ini kita itu di lingkungan kita itu belum ngeh tentang empirisme. Rata-rata pakainya asumsi. Mitologi. Jadi naik logika saja belum. Masih pakainya mitos-mitos jarang bae. Kena sakit kayak gini kan mana sih gawe. Ganti jeneng. Contohnya kayak gitu. Itu kan masih pakai Ganti jeneng. kepercayaan gitu. Kabupaten jeneng. Brian. Oke ya, itu tentang empirisme. Pengetahuan dari pengalaman dan keputusan diambil dari Observasi. jadi mau kata-kata empirisme gue di mapping lagi itu luar biasa kayak gitu loh. Cara belajar itu kan memapping kalimat demi kalimat bahkan kata demi kata. Oke, lanjut ya untuk poin yang kedua, itu ada lean thinking. Nah, di sini bunyinya itu mengurangi waste dan juga fokus pada hal-hal yang esensi, pokok dan juga penting. Nah, jadi kata-kata yang perlu digarisbawahi dalam lean thinking itu adalah waste. Waste adalah sampah. Itu ya teman-teman ya. Jadi di lean thinking itu diharapkan itu kita bisa mengurangi sampah dan juga fokus pada hal-hal yang esensi, pokok dan juga penting. Yang sudah disampaikan sesuai banget tahun lalu pokoknya nih ya. Suci kak. Iya Mas ya. Jadi lean thinking itu kita ada awalnya kita tahu 7, tapi ternyata setelah sudah dipelajari lagi itu ada 8 lean thinking. Apa teman-teman? Yang pertama transportasi. Gemes. Ya, lean thinking itu ada 8, yaitu biasa kita singkat untuk mempermudah hafalannya dan juga pemahaman kita. Itu ada Timwoods. TIMWOODS. Ini dasarnya dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris. Nah, yuk yang pertama, Ro. Iya, transportasi. Jadi, pemborosan yang pertama itu ada di transportasi. Jadi, ketika kita sudah biasanya kan kita targetnya gue ngertinya omset, tapi ternyata pengeluarannya kita atau bebannya kita juga banyak kayak gue. Nah, kita ini untuk mengurangi itu. Nah, itu salah satunya yang perlu di sampah-sampah yang perlu dikurangi itu dari transportasi. Biasanya kan kita orang memperhatikan penggunaan transportasi di organisasi ini kita ya. Nah, itu diharapkan kita bisa ngeh atau aware terhadap transportasi tersebut. Nah, terus yang kedua, Mbak Vivi. Inventory. Ya, itu adalah inventory. Berarti transportation. Inventory. Inventory. Kelewatan yang dia Inventory. Ya, inventory maksudnya kepriye, Mbak Vivi? Orang ngerti orang lah. Inventory itu kan persediaan barang, Mbak. Ya. Inventory stok. Mbok kowe bae Kak. Inventory. Jadi, inventory itu kan kayak dewek duwe iku ya. Apa jenenge bahasane kepriye? Iya, iku. Nah, itu biasanya kadang kita juga orang memperhatikan si itu. Jadi kadang berlebihan. Jadi itu kan pada biaya pemborosan kan. Nah, seperti itu. Diharapkan kita bisa memanage juga. Jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, gue. Jadi ora boros. Terus selanjutnya M, Mbak Yani. Motion. Ya, motion. Motion artinya apa, teman-teman? Pergerakan. Ya, pergerakan. Jadi, pergerakan itu juga bisa menjadikan sampah atau waste. Karena kadang kayak misal cantune kang kene ngono ibaratnya 5 menit, kayak misal kita arep menggudang nih 5 menit, apa misal kita anu kang iya betul dodok muter-muter tuh mburi gisi tembe gudul gudang iki juga salah satu pemborosan iki pergerakan sing
boros ora penting dilakukan tapi iya betul tapi dilakukan nih guys contohnya seperti itu guys. Motion breathing. Terus W Mbak Fanti W Waiting. ya waiting artinya apa guys? Menunggu. Jadi menunggu termasuk pemborosan ya karena menunggu kan biasanya ya jadi kan orang-orang mau menunggu jadi dia ngapa bae sing bisa dilakukan kisit orang mau ya nunggu nih kan biasanya orang suwe suwe ya orang sedela iya betul kuwi guys terus ya subur Oh, ketemu tak berarti. ya timbul Apa? yuk Kang Apa? Fadil ya? Ya. iya oh Orang ngerti. Lanjut. Tasu. yuk Mas Kiki oh yang pertama Oh, yang pertama over processing. ya over processing jadi proses yang over yang berlebihan kadang kita melakukan sesuatu itu berlebihan prosesnya gue jadi otomatis kan jadi memakan banyak waktu ya jadi ini gue pemborosan ya guys Iya. yuk Mbak Yuli ada catatannya mana dong Lanjut baik Kak. yang jauh dewek Itu bukan O. L. Oh, lanjut baik Kak. ya itu tadi sudah O nya itu over processing nah yang yang selanjutnya itu adalah over produksi. Jadi ketika ada proses, otomatis ada produksi. Jadi produksi sih berlebihan, contohnya dewek cukup 50 tapi kita produksinya 1. Nah, itu kan berlebihan ya. Ora pas gue. Nah, seperti itu. Itu tim TOO. Dari D. Yuk, ayah D. D ya. Iya. Artinya apa ya? Kerusakan ya. Ya. Jadi kerusakan barang kayak misal dewek stoknya ana sing rusak itu kan otomatis jadinya Defect. Defect bahasa Inggris. defect apa ya? Defect. Bahasa D. Defect. Ya gue rusak lah. Google. Ya betul ngomong yang salah nih kayak diktekna. Nah itu biasanya kan kalau misalnya ada barang-barang yang rusak itu kan masuknya pemborosan juga ya kayak itu ya guys jadi yang bisa kita meminimalisir untuk produk-produk yang rusak orang mesti merusak orang bisa tinggal tapi kayak misal rusak expired atau apa itu ya seperti itu Balik mana? terus Jiro sing terakhir S Ayo, Ra. S Wah. S apa teman-teman S nya skill ya jadi skill atau kemampuan itu juga bisa masuk ke pemborosan kadang hal yang gue mungkin udah diperlukan terus Dewek terlalu apa sih terlalu iya betul gue kayak apa sih termasuk ke pemborosan sing canturnya bisa pengen gitu gue baik gue Contohnya Kak? contohnya skill sing pemborosan ya so ya kayak yang ya Misal misal packing sing kudu nanti plastik itu ndak tak duwe pita. Oh iya, apa-apa gitu lah. Sekile. Dia punya skill. skill Skill nggawe gawe pita sing gue. main Iya, Bro, masa padahal ya gitar, penting. waktu packing gitaran. Oh, sambil kita nih untuk Iya. pakai. apa di bagiannya sebiji lope-lope apa itu misal apa misal Dewek bisa pencak silat boleh packing juga pencak silat gizi itu mau kepriwe ini juga ini ya Kalau di AS misal ayah punya skill public speaking ya. Public speaking itu bisa jadi pemborosan. Karena memang akhirnya fokusnya itu mulai panggung orang fokus kemarin bisnis yang ada. Soalnya gitu itu namanya skill saya yang justru malah padahal skill ya Hek. saya Seperti itu gitu ya teman-teman Iya. dari thinking itu dulu sudah pernah disinggung sama Mbak Fanti tapi kayaknya belum anak perkumpulan kayak ya kayaknya ya Belum. baru kita itu nah itu nanti kalau misal pengen tahu linting lebih lanjutnya itu boleh di pertemuan selanjutnya mana apa nih barang boleh di sini tuh itu bisa dilanjut untuk poin yang ketiga Bisa. ya poin yang ketiga nomor 2 ayah nambahin. boleh Jadi teman-teman, lintinging itu Scrum itu mengadopsi dari namanya Ohio siapa namanya yang pertama kali menggagas tentang lintinging Taichi Ohno Taichi Ohno. orang
Jepang dari Toyota Production System. Toyota ya. Jadi lean thinking itu diterapkan di awal pertama itu di Toyota Production Toyota. System. Jadi di dunia produksi itu apalagi skala manufaktur skala dunia ya Toyota itu kalau tidak memakai lean thinking itu benar-benar banyak sekali pemborosan yang sangat luar biasa. Nah akhirnya keluarlah lean thinking itu. Teori lean thinking itu dari Toyota Production System Toyota. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lean thinking itu teorinya wong anak-anak wong luar biasa. Itu dari manufaktur terbesar. Toyota itu kan mobil waktu itu kan mobil yang paling besar sedunia gitu teman-teman. Toyota Production System. Nah itu muncullah ini. Pertama transportation. Diteleng transportasi ini banyak pemborosan apa enggak? Jangan produksinya nang Tulungagung terus pemasarannya nang Bogor itu ada banyak pemborosan gitu misal transportation ini apa? Inventory. Produksi itu harus sesuai dengan permintaan pasar. Nah biasanya permintaan pasar 30 sebulan atau 100 lah sebulan berarti kan 3 bulan pengen stok aman 3 bulan berarti kan 300 ya produksinya segitu. Menora terjebak dalam pemborosan inventory gitu. Transport inventory. M-nya apa lagi? Motion. Pahami gerakan-gerakan pemborosan yang ada dalam melakukan produksi itu banyak pergerakan. Contohnya nang bengkel teman-teman. Saya kemarin nyervis motor di Ahas sambil mengamati. Itu kan ilmu manajemennya bagus. Saya duduk, saya mengamati. Jual kunci itu kalau yang ketika Om Subur itu paling marah-marah ketika kunci tidak ditempatkan di tempatnya gitu. Karena apa? Nguletik kunci setengah jam dah muter-muter itu kan ada motion yang terbuang gitu kan. Contohnya gitu. Makanya kalau di sana ada tempat kunci sendiri. Cantol. Nah, itu tujuannya tidak ada motion. Kalau di kita ya jalan-jalan memiliki HP itu kan motion ya. Motion pemborosan gitu kan. Itu kan motion. Jalan memiliki HP, jalan-jalan kita ketik harusnya kita bisa semisal bisa upload 30 ya karena banyak fokus itunya ya bisa jadi jadinya 5 dibantu orang dibantu pada karena belum sadar memang motion. Terus apalagi itu monggo dipahami di perusahaan kita mulai dari transportation, inventory, terus motion, W-nya apa? Waiting gitu. Kadang-kadang kita menunggu apa yang bikin lama. Waiting terus apa lagi? Overprocessing, overproduction, defect, skill itu coba dipahami. Banyak pemborosan yang seharusnya nggak perlu. Kalau inventory di tempat kita pribadi ya klambi pirang-pirang manusia tinggo wis sebenarnya nemu jumlah 10 tok jangan. Sing Ndi kan Ndi kacau. Kacau. Kan Ndi. Kalau menurut Pak Ustadz ya, Ustadz sama ini Ustadz Samsubur. Udah sama mau Farudin Baiz. Farudin Faiz baik.
hakikatnya pemborosan sing jenengane boros temennya Setan. nah Badri kodok. Ini boros traktirnya ngono apa? Wis sedekah dadi ning kowe. Anggap sudah kok. Iya sedekah ya astagfirullah. malah Gus Bahar inginannya yang saya lebih suka orang yang pelit ya, pelit dalam arti sebenarnya itu adalah Cina. tidak boros sebenarnya daripada semua wafe orang genah orang mau perhitungan kayak gitu sih Gus Bahar. Ya Allah. Karena ditakutkan itu bagian dari Nanti saya cari itu. Penasaran. Nanti saya cari ini jadikan sanad. Jadikan rujukan itu agar bisa pelit. Oke bisa belajar pelit ya kan. Ya Allah. Ini ada anjurannya ini. Karena kalau di tempat saya itu sering tiba-tiba ada Habib datang gitu kan. Kemarin tiba-tiba Habib datang sekaligus 4 gitu kan. Mikirin. Aduh, iya kan. Ya sekarang kalau ada pernah didatengin Habib gitu. Kenapa? Biasanya terus jadi langganan. Oh. Iya, kadang setiap bulan datang. Walaupun kadang kita kalau enggak Habib nggak datang-datang ya kangen nih. Ini pun ada Habib datang juga ada dinding gitu ya. Aduh. Jadi Habib itu biasanya ada yang seperti itu tapi tidak semuanya sih. Iya. Belum tahu ya? Urung. Ya urung dong sini. beda tamu karena vibe-nya beda. Keimanannya. Mbak, kita ke server. Ya wis banyak banget ini. Pengen ditolani Habib, pengen ditolani tekannya pencoleng. Kita ini bisa papat pencoleng tekan ini. Pencol. Apa sih? Ya tolong lah ya. Kayak udah ya tolong. Terangin Habib masih pada bingung. Iya. Sekalian. Gawe penasaran dosa ora gawe iki. Habib Rizik tahu? Iya. Iya. Tak kamu ngono? Apa-apa? Misalnya. Oh. Habib itu keturunan Rasul. Durieros. Nyok juga. Keluarga. Orang yang Beda. apa keturunan Beda. Rasul itu depannya ditulis Habib. Semisal Hendri kok keturunan Rasul. Habib. Kan itu temenan gue. Yang dimaksud itu Iya. Habib, Rasul itu Nabi Muhammad. Jadi ada keturunan Nabi Muhammad ada. Habib Syekh. Ada kan banyak orang Arab di sini ya. Kan ada. Tapi tidak semua orang Arab itu keturunan Habib. Ada kalau yang namanya Habib itu pasti dia bisa nyebutkan Fathur Rahman bin Sapa bin Sapa bin Sapa bin Sapa sampai kan Nabi Muhammad hafal. Iya. Ya, itu ada. Orang sopan. Ya ngarang deh, orang ngerti kan? Iya. Satu. Makanya ada yang namanya Robitoh. Robitoh itu yang organisasi yang menangani tentang itu. Jadi kalau Oh, ada iya, iya, iya. yang ngaku dia pasti tahu ngakunya di sini dicek Iya. nggak ada nih kan gitu. Oh iya iya iya. Semua pasti tercatat. Hmm. Nah sekarang lagi ramai ini seperti nggak usah bahas itu. Iya iya. Yuk terus. Oke, terima kasih. Ya kembali ke lean thinking itu tadi ya. Jadi itu ternyata teori dari Toyota Production System. System. Kalau teman-teman ngeh tentang hebatnya lean thinking itu luar biasa. Scrum-nya saja udah beda gitu. Daily Scrum-nya beda. Karena aku tahu ini pemborosan gitu. Sprint planning-nya beda. Review-nya beda. Kalau tahu rule-nya. Oke, lanjut di poin ketiga ya guys. Di sini disebutkan iteratif dan juga incremental dan optimalisasi prediksi dan mengendalikan resiko. Iteratif apa guys? Artinya Berulang-ulang. berulang. Ya, berulang. Terus incremental tadi kan berkembang sedikit demi sedikit. Jadi di Scrum itu ada teori yang ketiga itu berkembang sedikit demi sedikit dan juga berulang. Jadi orang mau berkembang sedikit demi sedikit tok wis mandek, tapi itu berulang terus sampai orang anak rampungnya lah ibaratnya. Nah itu bisa untuk
ketika kita sudah melakukan itu perbaikan secara terus menerus ibaratnya berkembang ke arah yang lebih baik ya maksudnya ya, itu kita bisa optimalisasi prediksi. Jadi kita bisa mengoptimalkan prediksinya dewek ketika kita kan kita sudah melakukan berbasis empirisme ya sesuai dengan observasinya kita. Nah itu kita bisa lebih mendekati temenanan nih ke prediksi kan Sesuai kayak dengan prediksi. iya dugaan, iya betul. Ya, keberhasilannya kan lebih tinggi jika kita sudah melakukan itu dan bisa mengendalikan resiko. Resiko kan bisa dikendalikan, resiko kan bedanya resiko sama masalah. Kalau resiko kan itu belum terjadi. Kalau misal masalah itu kan sudah terjadi. Jadi resiko itu masih bisa kita kendalikan karena kan urung terjadi. Jadi ya mungkin tetap ana resiko, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir sing cantune resikonya ana 5 itu kita bisa meminimalisir jadi 1 atau 2 seperti itu. Ketika kita sudah melakukan iteratif dan juga incremental. Begitu teman-teman. Iya, oke. Pengambilan keputusan dari observasi, pengamatan ya yang pertama. Soalnya dalam mengambil keputusan itu dari pengamatan bukan dari asumsi. Yang kedua kemudian orangnya punya kesadaran tentang pemborosan yang mungkin ada dalam setiap proses. Jadi setiap anak proses mesti ada potensi pemborosan. Ya. Setiap ada proses packing, proses ngantar barang, proses apa gitu mesti ada risiko pemborosan. Itu punya kesadaran sehingga mengurangi fokus maring hal Esensi penting. habis itu dia itu istiqomah, iteratif itu berulang-ulang, incremental itu menaikkan sedikit demi Sedikit. Nah ini teorinya Scrum, teori utamanya Scrum. Nomor 1 berbasis empirisme itu berarti di atasnya asumsi, di atasnya logika, di atasnya mitologi, di atasnya logika, tapi empirisme, berpikirnya lebih ilmiah. Yang kedua ngurangin hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga dia itu istiqomah, iteratif dan Incremental. berulang-ulang dan terus-menerus melakukan perbaikan. Sholat dewek iteratif ya teman-teman, mudah-mudahan incremental. Ora iteratif tok, tapi incremental. Oh coba itu iteratif di pelatihan ya wis lah. Nego. Sholat kita paling enggak iteratif berulang-ulang. Bagaimana? Iya memang iteratif memang begitu. Tapi sing incremental bisa. Jadi sholatnya kita lebih punya dampak. Kita lek apa tadi 10 ya. Incremental apa tadi sebut? Saya tekan 10 ya. Sholatnya kita punya dampak terhadap perilaku kita. Oke. Lanjut ya. Lanjut masih ada. Ini sampai 4:30 maksimal ya. 12 menit lagi. Yuk. Scrum empirism. Itu ada 1 atau biasa disebut ini di Scrum itu kita biasa menyebutnya itu pilar Scrum. Yaitu ada TIA, ada transparasi, ada infeksi dan juga ada adaptasi. Transparasi kepriwe guys? Transparasi itu kita dalam keluar. Ya, jadi kita menyajikan ya. Kita mempersilahkan teman-teman itu melihat apa yang saya lakukan itu. Transparasi dari dalam itu keluar. Itu bahasa cara Tanpa ditanya. iya betul, tanpa ditagih ibaratnya kita sudah menyajikan ki loh teman-teman aku gigi seperti itu transparasi. Dan Lawannya transparansi lawannya tertutup. Black box. tertutup, umpet-umpetan ya gitu kan. Jangan siapa ngerti. Kan ada ya di organisasi yang seperti itu. Ngerti-ngerti mitoni.
kayak hutan Roy tadi. Gitu anjing. Iya. Transparansi nyong siaran langsung. Ketika masuk hotel. Konferensi pers. Berarti ngerti kan kita nani Aser. Beda. Ya. Ini guys, Asa sing ndi. asing. CDC. Sini sini. Gitu. Itu tidak mudah transparansi loh. Kalau non paham ya, apalagi di organisasi. Sing Yang ruwet, orang banyak. isine wonge ruwet, wonge tuh keinginan Masing-masing. masing-masing, keinginan individu. Wah itu ruwet banget kalau ngomong transparansi itu wis berat. Terkait kalau duit mau Apalagi duit. Enak orang transparan orang bisa nyebrang. kalau saya sudah transparansi karena duitnya sedikit. Kalau udah banyak mungkin sudah mulai tertutup. Mau pada pengen. Menyesuaikan lah ya. Justru itu ketika kecil kita latihan transparan. Kalau gede Lebih transparan. mudah-mudahan wis terbiasa transparan. Sedikit ora transparan apa mana? Nyonton kemarin. Hah? On proses sih kamu. Selalu ada alasan untuk belum. Iya. Ya, Oke, lanjut ya. Kedua ada infeksi. Infeksi itu kayak cara gampangnya kita gitu melakukan analisis, evaluasi untuk perbaikan gitu ya. Ketika kita sudah menyajikan data kan otomatis itu diinfeksi ya. Diinfeksi itu kayak kilo datanya dia ada data. Masa ya ketika kita sudah transparansi itu acara data di jurnal baik. Oh iya data itu kan orang ya. Nah itu ya dianalisis, oh datanya kayak gini, kepriwe sih nah apa penyebabnya bisa ada kayak gini gitu. Terus kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan men orang kayak gini gitu. Nah itu cara gampang dari infeksi, cara memaknainya seperti itu. Infeksi tidak mungkin bisa. Ketika tidak diawali dengan transparansi, tidak di orang bisa infeksi ketika orang bisa transparansi gitu. Apa yang mau Harapannya diinfeksi? sih Infeksi, makanya transparan itu jadi dasar. Kalau di konvensional pekerjaan kita ditutup-tutupi. Kalau di sekarang wes itu posting kira. Orang mau ditakon wis ditulis ngono wis ana tabel. Hari ini Posting dong. anu ge semene, anu ge semene. Itu namanya. ya bisa. Oh. Infeksi tidak ada gunanya apabila tidak melakukan Adaptasi. Ya, infeksi itu sia-sia ketika tidak dilanjutkan dengan adaptasi. Nah, adaptasi yang dimaksud di sini itu adalah kita itu melakukan perbaikan selanjutnya. Kita langsung eksekusi perbaikan selanjutnya. Jadi orang mungkin mau dianalisis toh, terus di evaluasi toh, tapi kita tidak melakukan perbaikan kan. Ruhnya itu ketika kita sudah transparansi, sudah infeksi kan tujuannya dari kan melakukan perbaikan. Ya, orang teman-teman. Perubahan, Gitu ya. adaptasi. Iya. Betul, adaptasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan yang lebih baik gitu ya. Jadi wis transparan, terus wis diinfeksi bareng-bareng dan juga kita melakukan adaptasi untuk perbaikan dan juga perubahan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, memang infeksi tok dalam Kurang data. lebih. Kalau transparan kan lebih ke penyajian data ya. Kalau infeksi lebih ke analisa. Habis itu dalam data. Anu Shopee ini mudun. Iya. Iya kok gitu mudun. Iya. Iya. Iya, baik. Iya Muhammad ya. Iya. Orang anak level adaptasi ini lagi bicara nih gitu berarti ya apa takon boleh pemain Shopee lah, apa ngeliat suhu lah, mau ngeliat apa itu kan sebenarnya bisa. Iya. Iya pada baik. Ya wis. Jadi ketika pas infeksi begitu, terus orang anak infeksi dok ya. Lagi gitu sekram guys. berarti pada bahas kena ini main zamannya wis lah. Lalu kayak gue. Anak kemasan angel.
Penurunan. bahasanya Iya pirang bulan ki pancen iya. masalah Ya wis lah. krisis Nggak mau ngecil. Ya, bisa. Iya cuman Oke, waktunya berarti saya Reiki. banyak orang mengeluh dan menyerah. Saatnya saya beraksi. Iya pikir-pikir kan iya. Tapi orang kayak gitu maksudnya. Lagi masa nangis. Jadi ini teman-teman, barang transparan, gitu, barang transparan. Suatu organisasi awalnya orang transparan. Begitu kita transparan, banyak interaksi kan akhirnya banyak transparan, banyak terlihat kan, banyak menginfeksi. Begitu melihat, begitu transparan, begitu menganalisa, baru tahu begitu banyak masalah organisasi. Habis itu ya wis lah. Begitu baru masalahnya ya wis lah. Menyerah. Defisit. masalah Ngumpetnya nggak pernah kalah. nilai tanggalah Aneh gitu. Kalau di konvensional bekerja itu tidak akan mungkin diungkapkan. Malas kerja lagi malas Aneh. kerja itu kalau sampai diungkapkan itu aneh gitu. Kalau di sekam enggak. Lagi rasanya orang lagi mager itu boleh disampaikan gitu. Langsung, ayo mager. Akhirnya kita bisa menginfeksi, oh bisa nih black mode itu karena kayak gini, oh berarti mungkin solusinya apa? jadi nongkrong di tempat lain Curhat dong. Kerja terus anak badire sing ora semangat, Iki kowe name Om Syukur. badire ora semangat, ngelume yo wis yo. Jadi bagian semangat dia bagian. ya wis lah Atau membiarkan. Kadang-kadang kan ada yang membiarkan. Sudah tahu bocah itu bermasalah karena sudah transparansi banyak infeksi, banyak udah ini sih otaknya hidup kan, infeksi kan otaknya hidup, jadi tahu bener-bener ini ada masalah tapi dijor orang anak gunanya infeksi kalau tidak melakukan transparansi. Adaptasi. Sekarang itu untuk memicu perubahan riwe keadaannya yang berubah, diadaptasi itulah sing diawali dari transparansi kemudian dianalisa terus Adaptasi. Disesuaikan. main anak berubah lebih Bicara rasanya kayak berduki, nyungkuli. Ada gebuk-gebukan. ya wis lah. Ayo. Biru-biru teneng. Sebulan 6 bulan mandi kayak ngapa Singkat tapi cukup menyejukkan. Ya, dem. Kadang saya pernah kaget gitu begitu kumpul dengan orang-orang yang punya agility-nya dia kayak selalu hidup gitu loh. Iya. Karena adaptasinya itu Merasa dia selalu masalah ini coba kia ya Allah ya Rabbi. Daya juangnya. Bahkan kekesalan itu kekesalan Capek. rasa capek yang menghasilkan value itu adalah kenikmatannya dia orang terkami. Produktif. Kalau kita kan kesel ya Sama wis tuh. bebah ngeluh gitu. Tapi kalau di Scrum menurut Sering buku Scrum itu bab berapa ya tentang kebahagiaan. Jadi ternyata kebahagiaan itu ketika kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Biarpun fisiknya kita masalahnya kayak apa, manfaatnya kena. Itu ternyata luar biasa. Kebahagiaan sejati. Itu menurut si Scrum itu. bayar lagi. Setelah kayak ngapon terus tutorial laris ya mari. Kalaupun monaris mereka punya tetap selalu hidup. Iya. Rasanya. Berarti ada cara lain. Kalau cara ini berarti kan ada cara lain. Cara itu banyak banget. Orang agile itu selalu melihat peluang-peluang Opportunity. di
sekalipun tidak ada jalan, Allah itu mampu membuat jalan. Orang ada jalan, Kita yang buat jalan. Kalau Gusti Allah gawe jalan. Bisa punya kuasa untuk membuat jalan. Maksudnya kita yang meminta, Kita memaksa. maksa ke Gusti Allah. Menego. Gitu. Orang jalan, gawe jalan. Itu jadi orang kecil itu ya itu. Beberapa kali saya rapat sama orang kecil. Orang anak dalam buntu di dalam otaknya gitu. Karena fokusnya benar-benar solusi perubahan keadaan. Solusi. Orang lain. Dijak maneh. Anak-anak. Ini Ora, Pak. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Ini sudah jam 4:30 ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Kita cukupkan dulu untuk materi di PowerPoint Scrum-nya. Kita sampai dengan halaman 132 ya guys ya. Walaupun pelan tapi semoga untuk maknanya atau intinya itu bisa tersampaikan ke teman-teman ya. Apa? Oh, wis. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin tutur kata yang kurang berkenan selama penyampaian di materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, PKL sudah selesai nih. sudah. Besok mau masuk lagi. Juni insya Allah. Dari mana? Cilapap. Cina. Cilapap. Cilapap. Cilacap. Ya. Cilacap. Menyinggung sebentar ya guys, untuk kegiatan ya keilmuan besok Jumat ya, Jumat depan itu enaknya ditentuin materinya sejak sekarang apa ya, anu men esok orang bingung ketika si Jumat arep materi apa, gue udah cepet-cepet Iya. Skram rampungkan. Rampungkan dulu ya. menglenger ya gue. Jadi sih Orang orang lagi dalam mana target dan harus bisa. Iya. Oh, ada target. Oh, ora sih? Ya iya sih. Ora. Kita sih ngerejek wae ya. kayaknya kabar. Derek. Oh. Ngikut. Derek gawe ramu ya. Cek. Cek. Oh ya Allah. Pokoknya orang derek. Derek Kuse. Kuse. Orang karo kiai. Kuse. Nyok gue saya baik. Samik. Gus Dur. Gak boleh kayak gitu. Ning cita-cita tadi ning. Yuk barangkali kan teman-teman anak requestan apa kayak gue itu boleh. Nyok gue cita-cita. Vivi Sokram. Ya, yuk selain Mbak Vivi, barangkali Om Subur, Kang Fat, Mbak. Ya sekram. Lanjut Mbak. Iya, maksudnya. Lanjut Ya juga. Target. Emang ada